Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Agi Sufil Ula. Saya dari kelas HKI 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah qaid fiqhiyah al-awal asyasiyah beserta makna dan juga pengaplikasian dari setiap kaidah, yang mana ini merupakan tugas UAS mata kuliah qaid fiqhiyah al-awal asyasiyah yang diampu oleh Bapak Zainul Mutakin, Magister Hukum. Selamat menyaksikan. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasitiha, artinya setiap perkara tergantung pada niatnya. Contoh dari kaidah ini yaitu misal ada seseorang yang berkunjung ke rumah saudaranya dengan tujuan untuk bersilaturahmi, maka dia akan mendapat pahala. Namun berbeda jika dia mengunjungi saudaranya dengan tujuan untuk menggunjingkan orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dan malah akan berdosa. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzallu bisyak, artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Contoh dari kaidah ini misalnya ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat duhur. Nah, di tengah-tengah sholatnya itu dia lupa apakah sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Maka di sini diambil yang paling yakin yaitu 3 rakaat. Namun hendaknya sebelum salam dia melakukan sujud syahwi terlebih dahulu. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajribu taisir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contoh dari kaidah ini misalnya ada seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika dia tidak mampu sholat dengan berdiri maka bisa sambil duduk. Jika dia tidak mampu sholat sambil duduk maka bisa sambil berbaring. Kaidah yang keempat yaitu ad-dhararu yuzalu, artinya kemudorotan harus dihilangkan. Contoh, misalnya ada seseorang tetangga yang sedang membangun saluran air, di mana saluran air ini menyebabkan kerapuan pada dinding atau tembok dari rumah tetangganya yang lain. Maka pembangunan saluran ini tidak diperbolehkan karena mengingat situasi seperti itu dan dapat ditakutkan menimbulkan bahaya bagi rumah tetangganya. Kaidah yang kelima yaitu al-adatu muhakkam, artinya adat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, contoh penerapan kaidah ini misalnya dalam masalah mahar dalam pernikahan. Jika tidak ada kejelasan berapa ketentuan mahar, maka ketentuan mahar bisa diambilkan dari kebiasaan. Kaidah yang keenam yaitu tasriful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati, artinya tasarruf dari seorang pemimpin atas rakyatnya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang baik. Contoh penerapan dari kaidah ini misalnya kebijakan pemerintah dalam menentukan batas usia perkawinan, di mana dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melindungi kesehatan dari suami istri dan keturunan, maka perlu ditetapkannya batas usia perkawinan, yang mana batas usia perkawinan untuk laki-laki minimal berusia 19 tahun dan untuk perempuan minimal berusia 16 tahun. Kaidah yang ketujuh yaitu al-hududu tasqutu bi subuhati, artinya hukuman had gugur karena subhat atau samar-samar. Contohnya apabila ada seseorang yang mohon maaf muntah dan keluar tercium bau dari mulutnya, bau minuman keras, maka dalam kondisi seperti ini orang tersebut tidak boleh diberikan sanksi hukuman had terkait dengan meminum minuman keras tersebut. Kaidah yang ke-8 yaitu al-istihad la yunhad bi al-istihad, artinya istihad tidak membatalkan istihad yang lain. Contohnya misalnya kisah Abu Bakar yang pernah menghukumi suatu perkara, namun Umar memiliki pendapat lain hingga Umar menghukuminya berbeda. Nah, sikap Umar ini tidak membatalkan istihad dari Abu Bakar. Kaidah yang ke-9 yaitu al-ridho bi al-syai'i ridho bima yatawalladhu min, artinya rela dengan adanya sesuatu juga harus rela dengan akibat dari sesuatu tersebut. Contohnya, seorang suami harus menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Artinya seorang laki-laki yang sudah ridho menikahi seorang perempuan, maka dia juga harus ridho menafkahi perempuan tersebut. Kaidah yang ke-10 yaitu al-wilayatul khossah akhwa minal wilayatil ammah. Artinya
kekuasaan khusus lebih kuat kedudukannya daripada kekuasaan yang umum. Contoh pengaplikasian dari kaidah ini misalnya wali nasab lebih kuat kedudukannya terhadap anaknya daripada lembaga pengadilan agama. Kaidah ke-11 yaitu manistajala syai'an qabla awanihi uqibba bikhirmanihi, yang artinya barang siapa mempercepat sesuatu sebelum masanya niscaya diberi sanksi keharaman dari sesuatu tersebut. Contoh pengaplikasian dari kaidah ini adalah misal ada seorang laki-laki yang sedang sakit keras, kemudian dia menceraikan istrinya. Sebelum wafatnya diprediksi dia menceraikan istrinya dengan tujuan agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan darinya, maka istrinya tersebut tetap mendapatkan warisan darinya meskipun telah cerai, baik dia sedang dalam masa iddah maupun tidak, selama belum menikah, selama istrinya tersebut belum menikah lagi. Kaidah yang ke-12 yaitu ikmalu al-kalam aula min ihmalihi, artinya menerima suatu pernyataan lebih baik daripada mengabaikannya. Contohnya misalnya ada seorang suami yang berkata kepada keledai dan istrinya berkata begini, salah satunya talik, maka jatuh talak. Berbeda lagi jika dia berkata dengan dua orang perempuan, satu istrinya dan satu perempuan lain, maka tidak jatuh talak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.